Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Kamu berani, Li Jiangxi menatap murid-murid yang acuh tak acuh itu dan tak bisa menahan perasaan dingin di sekutur tubuhnya. Namun, di permukaan dia tetap berpura-pura tenang dan berteriak. Dalam hal ini, Chu Guangxing tidak banyak bicara, tetapi melambaikan tangannya dan gunung sepanjang setengah kaki itu terbang menjauh dari alun-alun. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Anak ini benar-benar berani melakukannya. Beberapa orang saling memandang dengan wajah ngeri. Anda tidak boleh menyinggung karakter kejam seperti itu di masa depan. Melihat Ling Jiangxi yang tergantung di tepi puncak gunung, sudut mulut Hui Weichen sedikit bergerak. Jika ini dilempar, pavilion pedang roh akan dinonaktifkan. Saudara Chu, dia menatap Chu Guangxing dengan sedikit kekecewaan di matanya. Chu Guangxing melambaikan tangannya menatap Li Jiangxi dengan tatapan acuh tak acuh, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu berubah? Bahwa aku tidak akan berani menjatuhkanmu? Atau apakah kamu akan menyerahkan 2 juta koin misterius demi hidupmu?" Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ling Jiangxi berubah antara hijau dan merah. Dia melihat ke bawah ke tebing yang tingginya hampir 100 kaki di bawah dan tidak bisa menahan gemetar. Jika dia jatuh, setidaknya dia akan menjadi lumpuh. Tapi menyerahkan 2 juta koin, saat dia memikirkan hal ini, dia merasa ingin menangis tanpa air mata. Saya datang ke sini kali ini untuk mendapatkan beberapa manfaat. Namun siapa sangka, dia akhirnya berakhir seperti situasi yang memalukan. Tuan Pavilion, 7 atau 8 orang dari Pavilion Pedang Roh bergegas ke tebing, mencoba menyelamatkan Ling Jiangxi. Mata Chu Guangxing menjadi dingin dan angin kencang menyapu gunung setinggi setengah kaki, menghempaskan semua orang dari Pavilion Pedang Roh yang bergegas ke arahnya. "Apa kamu sudah memikirkannya dengan matang?" katanya tak acuh. Merasakan angin sedingin es yang tertiup dari waktu ke waktu di kaki gunung, seluruh tubuh Ling Jiangxi bergemetar. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya mengalah. 2 juta koin Huan terlalu banyak, saya tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Mata Chu Guangxing menjadi dingin dan gunung setinggi setengah kaki itu tiba-tiba tenggelam ke bawah, melingkari Li Jiangxi. Li Jiangxi segera ketakutan dan ketakutan seperti kematian melanda tubuhnya. Dia buru-buru berteriak, 1.600.000, ini adalah batas koin yang bisa saya kumpulkan. Setelah mendengar ini, semua senyuman muncul di wajah Chu Guangxing. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan setengah kaki gunung melilit dia. Dia mengambil Ling Jiangxi dan menjatuhkannya ke arah alun-alun. "Senior Ling, saya akan tinggal selama beberapa hari, dan Anda dapat kembali ke Pavilion Pedang Roh untuk mengumpulkan uang." Chu Guangxing memandang orang-orang Pavilion Pedang Roh dengan tersenyum ringan. Orang-orang di Pavilion Pedang Roh memandang Li Jiangxi. Ketika mereka melihat Li Jiangxi mengangguk dengan gigi terkatup, mereka segera turun gunung dan bergegas kembali. "Mari kita urus orang ini." Hui Weichen dan yang lainnya datang dan berkata sambil tersenyum. Chu Guangxing mengangguk sedikit. Saat ini, Li Jiangxi terluka parah dan tidak dapat membuat gelombang apapun. "Ayo kembali." Dia melambaikan tangan dan mengambil Ling Jiangxi dan berjalan menuju aula utama. Melihat Chu Guangxing yang lainnya pergi, para penonton dari siswa Dinyun berdiri di sana dalam diam untuk waktu yang lama sebelum mereka sadar kembali. Dia pergi setelah melihat kejadian ini. Chu Guangxing mungkin akan mendapat nama buruk lainnya di seluruh Dinyuan. Bahkan kekuatan mapan tidak akan berani memprovokasi dia dengan mudah. Dia aula umum. Hui Wuchen berkata sambil tersenyum. "Kamu sengaja berpura-pura akan menjatuhkan Li Jiangxi kan?" Chu Guangxing mengangguk.
Kekuatan baru mereka ini terlalu mencolok di halaman bumi. Tidak dapat dihindarin bahwa beberapa kekuatan lama akan tidak bahagia dan ingin datang dan menimbulkan masalah. Apa yang dia lakukan sekarang adalah menghadapi kekuatan seperti Pavilion Pedang Roh untuk menghindari aliran masalah yang akan datang ke rumah Anda. Ayo kita pergi, lihat kolam roh es. Chu Guangsheng tersenyum dan melambai. Melihat ini, Hui Wuchen segera mengikutinya. Orang seperti dia yang mempraktekkan keterampilan atribut es sangat bersemangat ketika melihat harta karun langka seperti kolam roh es. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan dan akhirnya berjalan keluar dari pintu belakang aula utama dan sampai ke tebing gunung belakang. Apakah ini kolam roh es? Hui Wuchen menunjuk ke suatu tempat dan berkata dengan mata berapi-api. Chu Guangsheng melihat sekeliling melihat kolam es berukuran beberapa kaki di tepi tebing. Di kolam es ada kabut biru es yang naik. Rasa dingin yang menusuk tulang memenuhi udara, membuat seluruh orang merasa kedinginan. Chu Guangsheng melirik ke suatu tempat di dalam kolam es, dan matanya tiba-tiba membeku karena dia melihat beberapa bintang biru bersedingin es di tepi kolam. Dengan gerakan tangannya, kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya dan menangkap kristal roh es. Ini seharusnya yang kamu inginkan. Chu Guangsheng memegang kristal roh es dan melemparkannya ke Hui Wuchen. Hui Wuchen mengulurkan tangan dan mengambil kristal roh es. Ekspresinya menjadi semangat. Alasan mengapa dia menginginkan kolam roh es adalah karena hal ini. Objek ini adalah kristalisasi kekuatan atribut es dan mengandung kekuatan luar angkasa yang sangat murni. Bahkan batu luar angkasa sedikit lebih rendah darinya. Terima kasih saudara Chu. Hui Wuchen tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Menyingkirkan kristal roh es dan dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya. Dengan kristal roh es ini, dia dapat menerobos ke alam Tongmei dan itu akan segera terjadi. Chu Guangsheng tersenyum dan memandang kolam roh es, ekspresinya menjadi lebih serius. Entah apakah benda ini bisa membantu kakaknya sembuh dari penyakit aneh, tapi bagaimanapun juga, aku harus mencobanya. Chu Guangsheng menggenggam tangannya dan bergumam. Selama tebakannya benar setelah penyakit aneh kakaknya hilang, itu akan menjadi kabar baik baginya. Saudara Chu, saya punya usulan. Apakah Anda setuju? Saat ini Hui Wuchen tiba-tiba berkata. Ada apa? Chu Guangsheng memandang dan bertanya dengan ragu. Mendengar ini, ekspresi Hui Wuchen menjadi serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Di mata dunia luar, meskipun kita adalah kekuatan yang sedang berkembang, pada kenyataannya ini tidak benar sama sekali. Anda ingin membentuk kekuatan, mata Chu Guangsheng berbinar. Itu benar. Hui Wuchen mengangguk dan berkata, hanya dengan mengembangkan kekuatan nyata kita dapat memperoleh pijakan di halaman bumi ini. Hanya dalam persaingan sumber daya di masa depan kita dapat bertarung. Setelah jeda yang lama dia mengangguk dan berkata, kamu benar, kita perlu membangun kekuatan nyata sebelum kita bisa mendapatkan pijakan di halaman bumi ini. Hanya saja hal semacam itu. Setelah mengatakan ini, dia menatap Hui Wuchen dengan ragu-ragu. Tampaknya menyadari kesulitannya, Hui Wuchen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, hal ini akan diselesaikan oleh saya dan orang lain. Saudara Chu hanya perlu duduk santai. Mendengar ini, diam-diam Chu Guangsheng menghela napas lega. Dia memang sangat buruk dalam hal-hal merepotkan seperti membangun kekuasaan. Sekarang telah diselesaikan oleh Hui Wuchen dan yang lainnya, yang memang menyelamatkannya dari banyak masalah. Baiklah, saudara-saudara, saya harus meninggalkan halaman berapa waktu ini. Mau kemana? Huan Yuan. Chu Guangsheng tersenyum tipis dan melihat ke luar puncak gunung. Selanjutnya dia harus pergi ke Huan Yuan untuk menjemput kakak perempuannya. Saat Chu Guangsheng meninggalkan halaman, tablet batu hitam setinggi puluhan kaki tiba-tiba bergetar. Setelah itu cahaya menyilaukan terpancar darinya, dan 3 karakter emas besar di bagian bawah melonjak, dan akhirnya berhenti di posisi yang lebih rendah di tengah.
nomor 38 dalam daftar bumi, Chu Kuang-seng. Setelah melihat gerakan tersebut, para siswa dari Akademi Bumi menatap mereka dengan rasa ingin tahu langsung membeku saat terkejut. Orang ini terlalu galak. Dia belum pernah masukin dalam bumi sebelumnya. Tapi dia telah naik ke peringkat bumi dan kemudian dia membuat hal-hal menakjubkan seperti penerobosan gunung. Tapi sekarang dia bahkan lebih kuat mencapai peringkat 38 dalam satu gerakan. Saat ini semua orang punya firasat. Pemuda bernama Chu Kuang-seng ini mungkin akan menimbulkan masalah di seluruh Akademi Empat Roh di masa depan. Di halaman Huan Yuan, King Er, Chu Kuang-seng sedang berkas ke lokasi Qiu. King Er tiba-tiba mengedipkan matanya dan menoleh untuk melihat ke suatu tempat. Di sana ada siluet familiar. Dia mengerutkan kening karena Qiu Er sedang berlutut di tanah saat ini. Di depannya ada seorang pria muda yang terus memarahinya. Beraninya kamu membalas karena kamu sudah menjadi pembantuku? Aku berhak memintamu melakukan apapun yang aku mau. King Er menunduk kepala dan berkata dengan suara terhisak. King Er secara alami akan melayani tuan muda dengan sepenuh hati. Tapi hal itu King Er tidak bisa menyetujuinya. Mata pemuda itu tertuju pada wajah King Er yang menggoda. Dia berlama-lama di tubuh halus sejenak lalu menyeringai saat berkata, "Karena kamu ingin melayaniku sepenuh hati, tentu saja aku ingin menunjukkan kepadamu kemampuanmu untuk menyenangkan pria di tempat tidur. Jika tidak ada gunanya berbicara tentang pengabdian." King Er menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan emosi. Itu terlihat malu dan jengkel. Dia mengepal ke telapak tangannya yang pucat dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini tatapan dingin tiba-tiba muncul dari mata pemuda itu. Dia mengepalkan telapak tangannya dan sebuah cambuk muncul di tangannya. Pergelangan tangan pemuda itu bergetar terdengar suara keras dan mencambuknya dengan keras. King Er menggertakkan giginya dengan keras. Tetap diam, mencoba menahan cambuk dengan tubuhnya yang lemah. Namun saat cambuk itu jatuh, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Setelah itu King Er terkejut melihat pemuda itu muntah darah dan terbang mundur seolah-olah telah dipukul dengan keras. "Tuan muda," tiba-tiba dia tampak terkejut, menoleh untuk melihat sosok muda yang mendekat dan segera dengan senyuman di wajahnya. Chu Kuang-seng mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan bertanya dengan lembut, "Bajingan itu tidak menyakitimu kan?" King Er mengelengkan kepalanya. Terlihat sangat bahagia, dia tidak menyangka dia masih bisa melihat tuan muda. "Itu adalah kelalaianku." Chu Kuang-seng melihat wajah pucat di wajah King Er dan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu dia meninggalkan Huan Yuan dengan tergesa-gesa dan gagal memperhitungkan situasi King Er yang menyebabkan situasi di depannya. Tuan muda sangat sibuk sehingga Anda tidak bisa berhati-hati dalam segala hal. King Er merasa sedikit bersalah, itu tidak masalah. King Er menyeka air mata di sudut matanya dan berkata dengan air mata kebahagiaan, "Siapa pria ini?" Chu Kuang-seng tersenyum memandang pemuda itu tak jauh dari situ dan bertanya, "Siswa baru Akademi Kuan Yuan tinggal di villa tepi danau tempat tuan muda. Awalnya tinggal karena kinerjanya yang luar biasa," kata King Er. "Ternyata dia adalah murid baru di Kuan Yuan." Chu Kuang-seng tersenyum tidak bisa dimengerti, dan sedikit rasa dingin diam-diam melewati matanya. "Siapa kamu?" Wajah pemuda itu pucat, dan ada ekspresi ngeri yang mendalam di mata Chu Kuang-seng. Chu Kuang-seng tidak menjawab, tapi tersenyum pada King Er lalu berkata, "Apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang?" King Er tertegun sejenak dan tanpa sadar mengangguk. Chu Kuang-seng tersenyum mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu lengkung di dingin es di sudut mulutnya. Apa yang ingin kamu lakukan?" teriak pemuda itu dengan tegas. "Memukul kamu." Tawa samar terdengar dan sosok Chu Kuang-seng tiba-tiba bergegas keluar menuju pemuda itu.
Suara pelan daging yang tertabrak terus berlanjut, diiringi dengan teriakan pemuda yang tak henti-hentinya. Hal ini menyebabkan para siswa Kuan Yuan yang lewat gemetar dan melarikan diri dengan tergesa-gesa untuk menghindari bencana menjadi ikan di kolam. Siapa ini? Sungguh sebuah tragedi. Beberapa siswa yang menonton secara diam-diam tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik ketika melihat pemuda dengan pakaian robek. Orang ini seperti familiar. Seseorang mengerutkan kening berpikir sejenak, lalu tampak terkejut lalu saat berkata, "Bukankah ini Chu Kuang-seng? Bukankah dia memasuki halaman bumi? Mengapa dia muncul di sini?" Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang langsung gempar. Mereka memandang Chu Kuang-seng secara diam-diam. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini sebenarnya kembali ke kewajiban memukulin seseorang. Ini terlalu kejam. Suara daging robek terdengar, dan pemuda itu jatuh ke tanah seperti anjing mati. Chu Kuang-seng berjalan mendekat dan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengusap tinjunya dan perih dan menatap pemuda itu dengan senyum cerah. Namun, ketika senyuman ini terlihat di mata pemuda itu membuatnya gemetar dan matanya menunjukkan ketakutan. "Siapa kamu? Apa kamu tidak takut dihukum oleh Dekan Huan karena melakukan ini?" Chu Kuang-seng tersenyum tipis dan berkata tanpa bergerak sama sekali, "Saya telah menyinggung tetua agung, jadi Anda tidak perlu khawatir." Ekspresi pemuda itu terkejut seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia bersadar kembali dan berkata, "Kamu adalah Chu Kuang-seng?" Mengapa dia begitu tidak beruntung sampai mendapatkan masalah dengan orang yang begitu kejam? Dengan karakter orang ini, apabila tetua biasa, bahkan tetua agung pun tidak berani mengajarnya. Aku akan membawa King Er pergi. Apa kamu keberatan?" kata Chu Kuang sambil tersenyum ramah. Mendengar ini, pemuda itu menyeringai. Rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya lalu mengangguk dengan tergesa-gesa. Beraninya dia mengatakan tidak pada orang yang galak seperti dia. "Terima kasih." Chu Kuang-seng menepuk pundaknya dengan senyuman yang kuat, seolah semua yang terjadi sebelumnya bukanlah perbuatannya. Sudut mulut pemuda itu bergerak-gerak dan dia meringis jelas-jelas kesakitan. "Ayo pergi." Chu Kuang-seng berbalik dan berjalan menuju King Er sambil melambai. "Kemana harus pergi?" King Er bertanya dengan kaget. Temanin aku menjemput kakakku, lalu akan membawamu kembali ke halaman bumi," kata Chu Kuang-seng sambil tersenyum. King Er bahkan lebih terkejut lagi. Dia ragu-ragu dan berkata, "Tuan, para tetua Huan Yuan tidak akan menyetujui ini. Anda tidak perlu khawatir tentang ini." Sekarang dia tidak khawatir jika dia mempunyai terlalu banyak utang. Dan dia tidak khawatir jika memiliki terlalu banyak musuh. Karena tetua agung telah tersinggung, mengapa dia harus peduli dengan hal ini? "Kalau begitu, Tuan Muda, dan aku akan pergi ke halaman bumi." King Er menggigit bibir tipisnya, berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Benar." Chu Kuang-seng tersenyum dan membawa King Er ke bukit tempat King Er. Setelah keduanya pergi, pemuda itu terhuyung. Dia menatap ke arah yang ditinggalkan Chu Kuang-seng dengan ekspresi jahat dan berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini benar-benar mengira bisa merajalela. Dia ingin Chu Kuang-seng mengalami banyak pemukulan yang diterimanya tak sia-sia.